wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM 21051666042. Adapun video kali ini merupakan video revisi mengenai praktik mengajar micro teaching. Adapun revisi praktik mengajar micro teaching sebelumnya yaitu masih gugup dalam menyampaikan materi dan juga kurang memberi penguatan kepada siswa. Mungkin itu saja revisi praktek mengajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Ibu mau tanya, materi minggu lalu itu apa sih? Kerajaan Ratu Madagara. Benar sekali. Oke, langsung saja. Kita hari ini akan membahas mengenai kerajaan Sriwijaya. Oke, ini ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis sejarah berdirinya sampai dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya dengan baik. Kemudian yang terakhir itu peserta didik mampu membuat laporan hasil analisis mengenai berdirinya hingga dengan runtuhnya kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu raja pertama kerajaan Sriwijaya itu siapa sih? Ada yang tahu? Gak ada. Nggak tahu, Bu. Raja tahu. Oke. Jadi kerajaan Sriwijaya itu berdiri terletak di daerah Sumatera Selatan, di mana menurut para ahli pusat kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang dan juga diperkirakan telah berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, di mana pada awalnya kerajaan Sriwijaya itu hanya kerajaan kecil, di mana kemudian Sriwijaya itu berkembang setelah dipimpin oleh raja pertama kerajaan Sriwijaya itu bernama Datuk Tahiyam, di mana Datuk Tahiyam ini berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya, yaitu yang pertama ada Raja Indramawan, di mana dia itu memerintah pada abad ke-702 Masehi. Kemudian yang kedua itu ada Raja Dharmasetu, memerintah pada 790 Masehi. Kemudian ada Samaratungga atau biasa disebut dengan Rakal Galuh. Kemudian ada Balaputradewa dan terakhir ada Sridewa. Kemudian kita masuk ke masa kejayaan kerajaan Sriwijaya, di mana masa kejayaan Sriwijaya ini didapat pada masa pemerintahan Balaputradewa pada 856 Masehi. Jadi saat itu kerajaan Sriwijaya ini berhasil menguasai jalur strategis perdagangan di sekitar Selat Malaka, Semenanjung Malaya, dan juga Selat Sunda. Kemudian penguasaan terhadap jalur perdagangan maritim ini membuat kerajaan Sriwijaya ini mendapat banyak pemasukan, khususnya itu dari pajak-pajak kapal yang melewati jalur perdagangan mereka. Nah, dari banyaknya pemasukan itu membuat di masa Raja Balaputradewa itu menjadi makmur. Oke, kemudian ada faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Yang pertama, di mana kerajaan Sriwijaya ini adanya penyerangan dari kerajaan Kolomandala atau India. Kemudian yang kedua itu banyaknya raja-raja yang ditaklukkan Sriwijaya yang melepaskan diri. Yang ketiga itu adanya desakan dari kerajaan Singasari dan juga kerajaan Thailand. Kemudian yang terakhir itu adanya serangan dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang membuat kerajaan Sriwijaya itu benar-benar runtuh. Kemudian ini ada beberapa peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada Prasasti Kedukan Bukit, kemudian ada Prasasti Telaga Batu, kemudian ada Prasasti Karangtua, dan terakhir itu ada Prasasti Karanggrahi. Oke, sebelum kita masuk ke
Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya ditemukan dalam catatan Ising yang tertulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Sumber lainnya adalah prasasti yang bertayang 682 Masehi yang tertulis bahwa terdapat kerajaan Buddha yang perkasa bernama Sriwijaya. Berdasarkan prasasti kedukan buku, kerajaan ini pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Pada mulanya, kerajaan Sriwijaya hanyalah sebuah pusat perdagangan yang berkembang menjadi kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini akhirnya tumbuh menjadi kerajaan besar karena beberapa faktor. Pertama, letak geografis kota Palembang yang menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan dari India ke Cina. Kedua, wujudnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi dengan raja pertamanya adalah Daun Dahyang. Pada masa pemerintahannya ini, ia banyak melakukan perluasan wilayah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai di antaranya adalah Pulau Bawah, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Gembira, hingga Kerajaan Kalingga dan Mataram Kuno. Nabila, jangan main HP. Simak ya video. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputradewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Balaputradewa adalah keturunan dari dinasti Syailendra yang putra dari Raja Samaratuga dengan Dewi Tara. Sriwijaya menggunakan sistem perekonomian pesisir di mana pendapatan diperoleh dari biaya penyeberangan dan juga bea cukai barang dari mana. Rata-rata penduduk Sriwijaya bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Agama yang berkembang di kerajaan Sriwijaya adalah Buddha. Bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Diceritakan oleh Ising bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Pada awal abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena serangan dari kerajaan Jawa dari India yang menyebabkan banyak kapal Sriwijaya yang hancur dan tenggelam, sehingga melemahkan angkatan lautnya. Wilayah Sriwijaya pun semakin sempit karena pada akhir abad ke-13 muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Siam, juga Kerajaan Singasari pada masa Kertanegara yang memimpin ekspedisi kapal lain yang menyebabkan daerah mulai lepas. Para pedagang di Sriwijaya juga semakin berkurang karena daerah-daerahnya yang telah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan lain. Kekuatan militer kerajaan Sriwijaya pun semakin lemah dan akhirnya kerajaan ini dihancurkan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Oke, selanjutnya Ibu, tadi kan kalian sudah menyimak mengenai video Kerajaan Sriwijaya. Ada yang bisa kalian tangkap dari video yang Ibu tayangin tadi? Nurhaini, silakan. Oke, Adriana boleh, silakan.
Bala Putra Dewa karena Kerajaan Sriwijaya itu menetapkan bea cukai untuk kapal-kapal yang datang begitu. Lalu Kerajaan Sriwijaya runtuh karena serangan dari berbagai macam kerajaan besar seperti Singasari, kerajaan di India, dan juga kerajaan Majapahit yang benar-benar meruntuhkan Sriwijaya. Terima kasih Lila, tepuk tangan buat Lila. Oke, langsung saja Ibu ke penugasan kelompok. Nah, di sini Ibu Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok ini mau kalian yang bagi sendiri atau Ibu yang bagikan? Oke, kalau gitu berhitung ya dari 1 sampai 4, dimulai dari Choi. 1, 2. Nabila? 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya Bian. 1, 2, 1, 2. Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Kalau Fitri dan Emma boleh gabung di kelompok Choi. Fitri boleh gabung di kelompok Choi. Emma gabung di kelompok Nabila. Baik Ibu. Ini sudah berhitung Bu. Kan dia kurang dulu. Jadi kelebihan 2 kan. Jadi Fitri masuk pas tuh ya? Kasih lomba kelompok kan Ibu. Iya Bu. Oh iya siapa? Oh iya silakan masuk ke kelompok masing-masing. 3, 2. Erwin, kamu Mas. Iya. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di sini. Aduh Bu. 3, 4 di sini. Sudah di kelompoknya masing-masing. Kelompok 4 sudah. Sudah. Oke. Kenapa lagi kamu di sini dia? Tarik di sana ke sini. Lihat dari yang satu Choi. Itu loh. Sabar ya. Oke, tugasnya silahkan dibaca soal yang ada di lembar kerja. Nanti setelah selesai kalian presentasikan perwakilan dari kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ini dibaca. Ini soalnya ada kaitannya sama. Ibu kalian udah kemana toilet? Gimana deh pencerahan? Gampang Bu. Kelompok 4 sudah sampai mana?
Sudah semua Bu. Sudah? Oke. Langsung saja kelompok 1 boleh maju presentasikan hasil diskusi kalian. Kamu maju Pak M. Ya, raja pertama yang mendirikan kerajaan Sriwijaya yaitu Daputra Hyang. Mengapa kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan maritim? Karena menjadi pengendali jalur perdagangan, yaitu dengan penguasaan Selat Malaka dan Selat Sunda. Apa yang membuat Raja Balaputradewa mampu membawa kejayaan pada kerajaan Sriwijaya? Menjalin hubungan kekuasaan yang luas, sehingga dianggap sebagai kerajaan nasional pertama di Nusantara. Oke, benar. Oke, terima kasih coy. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Jadi jawaban pertama, siapa raja yang mendirikan kerajaan Sriwijaya? Itu Daputra Hyang. Kemudian mengapa kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan maritim? Karena kerajaan Sriwijaya itu menguasai 2 selat, yaitu Selat Sunda dan Selat Malaka. Kemudian apa yang membuat Raja Balaputradewa mampu membawa kejayaan pada kerajaan Sriwijaya? Karena Balaputradewa itu menetapkan pajak dan cukai di setiap kapal yang melewati jalur kekuasaan. Oke, bagus sekali ya jawaban Toyek. Tepuk tangan buat Toyek. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Boleh ngomong dulu. Sip aja. Yang pertama, siapa raja pertama yang mendirikan kerajaan Sriwijaya, yaitu Daputradewa. Terus yang kedua, mengapa kerajaan Sriwijaya ini dikatakan sebagai negara maritim, sebagai kerajaan maritim? Karena kerajaan Sriwijaya ini terletak di wilayah yang strategis dan kegiatannya itu tergantung pada pelayaran dan perdagangan yang melalui laut. Terus apa yang membuat Raja Balaputradewa ini mampu membawa kejayaan pada kerajaan Sriwijaya itu? Karena selain dia mencakup pada aspek kemaritiman, dia juga mencakup pada aspek politik, ekonomi, dan agama. Oke, terima kasih Nurhaini. Tepuk tangan buat Nurhaini. Selanjutnya kelompok 4, kelompok terakhir silakan maju. Siapa raja pertama yang mendirikan kerajaan Sriwijaya? Daputra Hyang. Mengapa kerajaan Sriwijaya dikatakan sebagai kerajaan maritim? Karena Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Apa yang membuat Raja Balaputradewa mampu membawa kerajaan pada kerajaan Sriwijaya? Karena dia itu menguasai jalur perdagangan. Oke, jawabannya bagus ya. Tepuk tangan buat Herlin. Oke, mungkin diskusi kelompok kita hari ini sampai sini saja dan waktunya juga sudah habis. Ibu mau tanya, ibu selanjutnya ibu mau tanya kepada kalian, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita bahas tadi? Satu orang yang bisa menyimpulkan? Ada? Tidak ada. Ibu yang tunjuk ya. Nurhaini bisa menyimpulkan materi tadi? Nah, jadi yang saya dapat simpulkan dari tadi ya, Oke, Lila mungkin bisa menyimpulkan. Bisa Bu. Jadi kerajaan Sriwijaya ini terletak di Sumatera Selatan, tepatnya itu di Palembang. Lalu kerajaan Sriwijaya raja pertamanya adalah Daputra Hyang. Kemudian kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa Balaputradewa. Setelah itu kerajaan Sriwijaya termasuk sebagai kerajaan yang besar dan memiliki peninggalan-peninggalan berupa prasasti Telaga Batu, prasasti
Purwo dan 2 lainnya yang saya tangkap dari PPT Ibu. Lalu di situ Kerajaan Sriwijaya runtuh akibat serangan, yang pertama serangan dari kerajaan di India, Kerajaan Chola. Lalu desakan dari Kerajaan Singasari, dan juga benar-benar runtuh ketika mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Lila. Tepuk tangan buat Lila. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ngasih tugas rumah pada kalian. Tugasnya itu kalian membuat konsep atau mind mapping tentang peninggalan kerajaan Sriwijaya beserta isi dari peninggalan tersebut. Oke, dikumpulkan minggu depan. Gimana? Paham semua tugasnya? Paham Bu. Oke, mungkin itu saja dulu dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi revisi dari video praktek mengajar micro teaching. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.